Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Juliantika akan menjelaskan tentang struktur organisasional mata pelajaran manajemen strategi. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah definisi struktur organisasi. Struktur organisasi berkaitan dengan hubungan yang relatif di antara berbagai tugas yang ada dalam organisasi. Proses untuk menciptakan struktur dan pengambilan keputusan tentang alternatif struktur disebut desain organisasi. Pembentukan struktur organisasi dihadapkan pada dua hal, yaitu diferensiasi atau pembagian tugas di antara anggota organisasi dan integrasi atau koordinasi dalam pembagian tugas tersebut. Struktur organisasi membahas bagaimana cara organisasi membagi tugas di antara anggota organisasi dan bagaimana cara organisasi membagi tugas di antara anggota organisasi dan menghasilkan koordinasi di antara tugas-tugas tersebut. Ada beberapa bagian dari organisasi, yaitu yang pertama ada The Operating Core, merupakan para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi barang serta jasa. Dan yang kedua ada The Strategic Apex, yaitu dalam bagian ini manajer tingkat puncak atau top manajemen. Dan yang ketiga ada The Middle Line, yang termasuk di dalam bagian ini adalah para manajer yang menjembatani manajer tingkat atas dengan bagian operasional. Yang keempat ada the technostruktur, yang termasuk dalam bagian ini adalah mereka yang diserahi tugas untuk menganalisa dan bertanggung jawab terhadap bentuk standarisasi dalam organisasi. Dan yang terakhir ada the support staff, yang termasuk di sini adalah orang-orang yang memberi jasa pendukung tidak langsung terhadap organisasi atau orang-orang yang mengisi unit staff. Ada 5 keputusan desain yang diperlukan untuk menciptakan struktur organisasi. Yang pertama ada pembagian tugas atau division of labor, berkaitan dengan proses membagi tugas ke dalam suatu unit-unit tugas yang secara berturut-turut lebih kecil. Manfaat mengorganisasikan tugas adalah kelompok orang yang bekerja sama dalam suatu pembagian mampu menghasilkan lebih dari yang mereka hasilkan sendiri. Yang kedua ada departementasi, yaitu proses mengkombinasikan tugas ke dalam kelompok-kelompok atau departemen-departemen. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada departementasi fungsional, merupakan metode yang paling efektif. Tugas yang sejenis dan saling terkait dapat dikelompokkan dalam departemen yang sama. Yang kedua ada departementasi atas dasar produk, terdiri atas kombinasi ke dalam suatu jenis departemen yang meliputi memproduksi produk-produk yang sejenis. Biasanya terjadi pada perusahaan besar yang sulit untuk mengkoordinasikan beraneka ragam departemen fungsional, misalnya PT Astra Internasional. Yang ketiga ada departementasi atas dasar wilayah, yaitu menggunakan geografis sebagai dasar departementasi. Jika organisasi tersebar di area geografis yang luas untuk unit yang sama, keunggulannya adalah mengurangi permasalahan yang diakibatkan oleh jarak, seperti kesulitan seperti kesulitan komunikasi, pengamatan, dan keputusan yang mendesak. Yang keempat ada departementasi atas dasar pelanggan, merupakan mengelompokkan tugas dengan mengorganisasikannya sesuai dengan pelanggan yang dilayani, terutama jika pelanggan memiliki kategori dan kebutuhan masing-masing kelompok yang berbeda secara signifikan.
Poin yang ketiga ada rentang kendali, yaitu berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan dengan efektif oleh seorang atasan. Organisasi dengan rentang kendali luas memiliki sedikit tingkat hierarki. Banyak orang berada di bawah satu penyedia sehingga terbentuk struktur organisasi datar atau flat. Yang keempat ada delegasi wewenang, berkaitan dengan sejauh mana wewenang pengambilan keputusan tersebar dalam hierarki organisasi. Jika tersebar secara luas, maka disebut desentralisasi, sedangkan jika hanya ada tingkat atas, maka disebut sentralisasi. Yang kelima ada mekanisme koordinasi, yaitu organisasi harus mengintegrasikan berbagai aktivitas dan orang dalam organisasi. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk melakukan koordinasi. Yang pertama, standarisasi proses kerja. Yang kedua, standarisasi hasil. Dan yang ketiga, standarisasi keahlian. Dan yang selanjutnya ada bentuk struktur organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi sederhana, merupakan struktur di mana terdapat seorang pemilik dan biasanya memiliki beberapa karyawan dengan pengaturan dan tugas, tanggung jawab, dan komunikasi yang bersifat sangat informal, serta dicapai melalui supervisi secara langsung. Struktur sederhana umumnya digunakan oleh organisasi yang sangat kecil dan mempunyai satu atau sedikit lini produk. Karakteristik utamanya adalah biasanya pemilik perusahaan bertindak merangkap sebagai manajer dan membuat hampir semua keputusan perusahaan. Struktur sederhana bersifat informal dan koordinasi tugas dilaksanakan dengan pengawasan secara langsung. Ada kelebihan dari struktur organisasi sederhana. Yang pertama, pengambilan keputusannya tersentralisasi. Yang kedua, spesifikasi tugas kecil. Yang ketiga, hanya terdapat sedikit kebijakan dan aturan. Yang keempat, evaluasi dan sistem reward bersifat informal. Yang kelima, seringkali bisa meningkatkan kreativitas dan individualisme. Kelemahannya ada 3, yaitu seringkali karyawan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri karena sedikitnya aturan. Yang kedua, sistem informal dapat menimbulkan ketidakpastian karyawan akan tugas dan kewajibannya. Yang ketiga, struktur organisasi datar sehingga berkurangnya kesempatan karyawan untuk bisa meningkatkan karirnya. Materi selanjutnya yaitu struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur di mana tugas seseorang dan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dibagi menjadi beberapa grup fungsional yang terpisah, seperti pemasaran, operasi, dan keuangan, dengan prosedur yang semakin formal untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan aktivitas-aktivitasnya untuk menghasilkan produk dan jasa dari bisnis. Terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan dari struktur organisasi fungsional tersebut, yaitu dari keunggulan yang pertama, spesialisasi dapat dilakukan secara optimal. Yang kedua, para pegawai bekerja sesuai dengan keterampilannya masing-masing. Yang ketiga, produktivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan. Yang keempat, koordinasi menyeluruh bisa dilaksanakan karena adanya eselon atas sehingga berjalan dengan lancar dan tertib. Yang kelima, solidaritas, loyalitas, dan disiplin karyawan yang menjalankan fungsi yang sama biasanya cukup tinggi. Dan yang terakhir, pembidangan tugas memang cukup jelas. Dan dari kelemahan tersendiri, yang pertama, pekerjaan seringkali membosankan. Yang kedua, sulit mengadakan perpindahan karyawan dari satu bagian ke bagian lainnya karena pegawai hanya memperhatikan bidang spesialisasi sendiri saja.
Yang ketiga, sering ada pegawai yang memperhatikan sendiri sehingga koordinasi menyeluruh sulit dan sukar dilaksanakan. Yang keempat, membatasi pengembangan manajer umum. Dan yang terakhir, mungkin lebih mahal untuk melakukan suatu fungsi daripada melakukan di luar perusahaan, kecuali dialihdayakan. Berikut terdapat contoh bagian dari struktur organisasi fungsional yang kedudukannya paling atas, yaitu ada CEO atau presiden atau pemilik perusahaan tersebut, dan di bawah jabatan presiden atau CEO terdapat manajer-manajer dimulai dari manajer produksi hingga ke manajer akuntansi. Setiap manajer tersebut terdapat karyawan-karyawan yang bertugas dan bertanggung jawab atas kerjaannya masing-masing. Yang selanjutnya ada struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional merupakan struktur di mana sekelompok unit atau divisi yang relatif otonom diatur oleh suatu kantor pusat korporat. Namun setiap divisi operasi memiliki spesialis fungsionalnya masing-masing yang menyediakan produk atau jasa yang berbeda dengan divisi lainnya, yang dikelompokkan berdasar kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Organisasi bentuk divisional ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas. Hal ini dikarenakan biaya operasionalnya akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk organisasi fungsional. Keunggulan dari struktur organisasi divisional yaitu yang pertama, memaksakan koordinasi dan wewenang yang diperlukan ke tingkat bawah yang sesuai untuk mendapatkan respons cepat. Yang kedua, mendapatkan pengembangan dan implementasi strategi lebih dekat dengan lingkungan yang lebih unik dari divisi tersebut. Yang ketiga, membebaskan CEO untuk mengambil keputusan strategi yang lebih luas. Yang keempat, secara tajam memfokuskan tanggung jawab atas kinerja. Yang kelima, mempertahankan spesialisasi fungsional dalam setiap divisi. Yang keenam, menyediakan tempat pelatihan bagi para manajer strategi. Dan yang ketujuh, meningkatkan fokus pada produk, pasar, dan respons yang cepat terhadap perubahan. Dan kelemahan dari struktur organisasi divisional tersendiri yaitu yang pertama, mengembangkan potensi persaingan yang difungsionalkan atas sumber daya tingkat korporat. Yang kedua, menimbulkan masalah dalam menentukan seberapa besar wewenang yang harus diberikan kepada manajer divisi. Yang ketiga, menciptakan terjadinya inkonsistensi kebijakan antar divisi. Yang keempat, menimbulkan masalah dalam mendistribusikan biaya overhead korporat dengan cara yang dapat diterima oleh para manajer divisi dengan tanggung jawab laba. Yang kelima, meningkatkan biaya-biaya yang dikeluarkan melalui duplikasi fungsi. Dan yang terakhir, menciptakan kesulitan dalam mempertahankan keterangan. Dan yang selanjutnya, unit bisnis strategi atau UBS. Struktur UBS, divisi dengan produk, pasar atau teknologi yang sama dikelompokkan menjadi satu kelompok yang homogen dengan maksud untuk mendapatkan sinergi. Kelebihan dari UBS ini yaitu perencanaan tugas dan pengawasan oleh kantor pusat dapat lebih teratur dan pengambilan keputusan terdesentralisasi sehingga divisi bisa bereaksi terhadap perubahan dengan cepat. Dan kelemahannya yaitu sangat sulit bagi divisi untuk memperoleh sinergi antar UBS dan tingkatan dalam manajemen meningkat sehingga meningkatkan jumlah karyawan dan pengeluaran overhead semakin menjauhkan kantor pusat dengan divisinya. Struktur perusahaan induk atau holding company. Struktur perusahaan induk atau konglomerat ini
sering digunakan ketika bisnis dalam portofolio perusahaan tidak mempunyai banyak kesamaan atau unrelated diversification. Kelebihannya yaitu menghemat biaya perusahaan dan otonomi yang diberikan akan meningkatkan motivasi manajer divisional dan memungkinkan mereka untuk merespons lebih cepat terhadap peluang dan ancaman. Dan kelemahannya, kurangnya pengawasan dan ketergantungan manajer pada level perusahaan terhadap manajer divisi. Struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks merupakan struktur di mana personil fungsional dan staf ditugaskan ke suatu bidang fungsional dasar ataupun kepada seorang manajer proyek atau produk. Struktur ini memiliki dua saluran wewenang, tanggung jawab atas kinerja, evaluasi dan kendali. Struktur organisasi ini digunakan untuk yang pertama, manufaktur, yang kedua, industri jasa, yang ketiga, profesional bidang, yang keempat, sektor dan non-profit, yang kelima, multifungsional perusahaan. Perubahan yang terjadi dalam satu abad. Hierarki organisasi tradisional berevolusi untuk memenuhi tuntutan dalam menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari. Namun, kenyataannya adalah sistem ini hanya tidak dibangun untuk sebuah lingkungan, di mana perubahan telah menjadi norma. Untuk itu, organisasi memerlukan kerangka kerja baru yang kuat untuk bersaing dan menang dalam dunia turbulensi konstan dan tantangan yang silih berganti. Kebutuhan untuk melakukan perubahan dalam suatu organisasi perlu dilakukan dengan seksama dan sebaik mungkin agar perubahan tersebut dapat menciptakan output yang diharapkan oleh suatu perusahaan dengan meminimalkan dampak yang terjadi sebagai akibat perubahan tersebut. Berikut adalah bagan-bagannya. Kita langsung saja ke materi selanjutnya. Usaha-usaha awal untuk meningkatkan efektivitas dari struktur organisasi tradisional. 1. Mendefinisikan kembali peran kantor pusat korporat dan pengendalian pada dukungan dan koordinasi. Yang kedua, menyimbangkan permintaan untuk pengendalian atau diferensiasi dengan kebutuhan untuk koordinasi atau integrasi. Yang ketiga, melakukan restrukturisasi untuk menekankan dan mendukung aktivitas yang penting secara strategis. Lanjut, menciptakan organisasi virtual yang responsif. Organisasi virtual adalah jaringan temporer yang terdiri atas perusahaan-perusahaan independen, yaitu pemasok, pelanggan, subkontraktor, dan bahkan pesaing yang terutama dihubungkan oleh teknologi informasi guna berbagai keahlian, akses ke pasar, dan biaya. Sedangkan organisasi responsif adalah organisasi yang mengidentifikasi sekelompok kapabilitas bisnis yang penting bagi operasi dengan tingkat probabilitas tinggi, kemudian membangun suatu organisasi virtual di sekitar kapabilitas tersebut. Pendekatan untuk menciptakan organisasi virtual antara lain: 1. Pengalih-dayaan, menciptakan suatu organisasi modular. Pengalih-dayaan adalah memperoleh pekerjaan yang awalnya dilakukan karyawan dalam perusahaan tersebut, kemudian diperoleh dari sumber-sumber di luar perusahaan. Para manajer menemukan bahwa ketika mereka berusaha merestrukturisasi organisasi, terutama ketika melakukannya dari orientasi proses bisnis, banyak aktivitas yang dapat ditemukan dalam perusahaan mereka yang bukan merupakan aktivitas penting secara strategis. 2. Aliansi strategis. Aliansi strategis adalah perjanjian antara dua atau lebih perusahaan di mana perusahaan-perusahaan tersebut menyumbangkan kapabilitas, sumber daya, atau keahlian dalam usaha bersama. Biasanya dengan identitas yang terpisah, di mana masing-masing perusahaan mengorbankan kendali penuh sebagai ganti potensi untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari hubungan bersama tersebut.
Aliansi strategis berbeda dengan hubungan pengalih-dayaan karena perusahaan yang meminta biaya biasanya tetap memegang kendali ketika perusahaan itu melakukan pengalih-dayaan, sedangkan aliansi strategis melibatkan perusahaan-perusahaan yang menyerahkan kendali penuh pada entitas bersama atau aliansi, di mana perusahaan-perusahaan tersebut menjadi sekutu. Lanjut, aliansi strategi memiliki beberapa keuntungan antara lain: A. Meningkatkan kompetensi inti dari beberapa perusahaan. B. Membatasi investasi modal. C. Fleksibel. D. Menuntun dan pembentukan jaringan dan hubungan. Selain itu, aliansi strategis juga memiliki kekurangan, yaitu A. Dapat menyebabkan hilangnya kendali. B. Akan sulit untuk membangun pengendalian manajemen yang baik dari proyek tersebut atau kehilangan kendali operasional. Dan C. Dapat mengganggu manajemen dan pemain kunci dari perusahaan yang berpartisipasi. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam